salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, masih semangat? Sedikit kita teruskan bagian saya ini di ayat 21. Masih berkenaan tadi khianat, kemudian orang-orang musyrik, termasuk di ayat ini supaya kita faham apa yang dibawa sama Nabi Muhammad. Terkadang kita itu disuruh jalan-jalan. Bu, makanya ibu-ibu buka satu bis ziarah. Betul ya? Nah ini pun memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anak muda tuh apa jalan-jalan tuh maling ya apa? Healing. Maling. Ya, salah. Healing. Kan bukan ayat, salah nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Kata Allah, ini orang-orang apa nggak jalan-jalan bahasa kita nih. Bahasa kita. Jadi ketika Nabi Muhammad mengasihkan ajaran dari Allah, mereka mau melanggar, mereka nggak mau nurut, suruh jalan-jalan kata Allah. Bagaimana jalan? Disuruh ngelihat apa? Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim. Coba lihat tuh, jalan-jalan ziarah ama athar, ama bekas-bekas orang-orang yang kaum Ad, kaum Tsamud, yang mereka tidak mau nurut sama nabi-nabinya, itu kan dicelakakan, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu atharnya ada. Bekasnya itu ada. Seperti maaf yang kayak di Laut Mati, itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kaum-kaum yang homoseksual, yang lesbian, itu kan atharnya ada. Bekasnya ada, maka dia disuruh lihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Supaya supaya sadar. Oh nih orang yang nggak nurut sama Allah, ini azabnya. Sampai dibalik tanah itu pada zaman Nabi Allah Lut. Kan seperti itu. Sama juga dengan kaum Ad, sama juga dengan kaum Tsamud, sama juga dengan kaum Fir'aun. Disuruh lihat, oh bekasnya tuh Fir'aun, ada museumnya. Kita sekarang nggak harus ke sana, bisa lihat lewat internet. Oh ini nih athar atau bekas orang-orang yang disiksa oleh Allah. Kenapa? Nggak mau ngikutin nabinya. Bahkan ini dikatakan mereka ini dari sahabat-sahabat, bukan sahabat, dari orang-orang yang nggak mau ngikuti Nabi Muhammad SAW. Ini sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kanuhum asyadda minhum quwwatan wa athara fil ardi. Dan mereka itu lebih kuat. Orang-orang dulu itu lebih kuat, lebih hebat dari orang sekarang. Dari pembangunannya, pahatan-pahatan, gedung-gedungnya begitu hebat, tinggi-tinggi dan besar. Nggak sanggup mungkin orang zaman sekarang. Orang dulu mahatnya pakai tangan, orang sekarang pakai mesin. Bahkan dia punya kecerdasan, badannya tinggi, ototnya, ya itulah. Nggak pakai nge-gym lagi, setiap hari angkat batu sudah. Jadi otot yang kuat, tetap mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tadi Allah katakan, kanuhum asyaddu minhum quwwatan wa athara fil ardi. Tapi tetap sebagaimanapun kuat mereka, sebagaimanapun cerdas mereka, sebagaimanapun pertanian mereka begitu hebat dan kuat, tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran yang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran tentang Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka? Maksudnya Allah suruh sampaikan sama Nabi Muhammad nih. Makanya jalan-jalan Bu, jalan-jalan.
Tapi jangan ninggalin suami. Jalan-jalan yang benar, bukan jalan-jalan campur maksiat. Melihat tuh, oh kehebatan-kehebatan. Kalau kita insya Allah ibu nanti umroh semua. Amin. Bisa haji semua. Amin. Insya Allah bisa lihat athar-athar yang ada di Mesir, yang ada di Yordan. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa niatkan ngajak Ngajak saya. Kamu didoain. Amin. Iya. Sebagaimanapun kekuatan mereka, fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Sebagaimanapun kekuatan mereka, fa'akhadhahullahu bidhunubihim. Allah habiskan mereka. Allah azab mereka. Allah matikan mereka. Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Dan di ayat yang terakhir, dan tidak ada satu penolong pun yang bisa menolong mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala mungkin sekarang ini merasa bangga. Enggak dapat apa-apa nih. Belum dapat azab misalnya, belum dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Mungkin di dunia tidak diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhiratnya Allah, mereka tidak mendapatkan satu jengkal bagian apapun dari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disiksa, tidak mau mengikuti apa yang dibawa, apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Dan wasallam. kita nih Masya Allah hari ini awal-awal maulid Nabi. Ini kan bulan maulid Nabi. Nah, artinya bulan-bulan ini mengingatkan kita dengan sunnah-sunnah Nabi. Makanya seorang ulama itu mengatakan, fal khair kulluhu fil ittiba' wasyar kulluhu fil ibtida. Kalau kita pengen baik ibu, bapak, pengen baik dunia kita, pengen baik akhirat kita, gak usah kemana-mana sudah kita. Pengen baik kehidupan kita, pengen bagus akhirat kita, ittiba. Apa artinya ittiba? Spongkol daripada kebaikan, asar, asas daripada kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, nggak ada lain ibu. Contohnya cuma satu, apa? Mengikuti kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan pongkol daripada kesesatan, pongkol daripada keburukan, pongkol daripada jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mereka melencong, mereka belok, mereka jauh dari jalan yang kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ayat yang sedikit ini, tafsir yang sangat sedikit ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita dengar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habibana. Bu, yang mau nanya silakan, ibu atau bapak. Angkat tangannya, siapa? Iya, silakan. Silakan Ibu, ya. Ibu Hindun. Ibu Hindun belum nyebut nama, belum. Belum. Silakan Ibu Eva. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Pauziah dari Jamaah Masjid Raya Baitus Salam. Izin bertanya Habibana, bagaimana cara benar-benar berhenti dari maksiat yang menjadi kebiasaan? Lalu apabila kita telah berulang kali bertaubat nih Habibana, lalu melakukan lagi, jatuh lagi pada kesalahan yang sama, apakah Allah memberikan ampunannya untuk kita? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Masya Terima Allah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya kita tidak kembali lagi dalam suatu perbuatan dosa tersebut? Dan kalau Jelas. sempat jatuh lagi, Balik lagi, bagaimana jatuh itu, lagi, Habib? balik Ya, lagi. kayak gitu, Habib Anas. Jelas namanya yang sering kita dengar, cuman kadang kita lakukan, kadang kita langgar, namanya taubatan nasuha. Orang bertanya, apakah taubatan nasuha itu cukup dengan sholat sunnah? Bukannya tidak bagus, tapi syarat taubat itu ada 4. Supaya kita tidak kembali lagi kepada kepada
dosa tersebut. Jadi syarat taubat itu ada 4 supaya kita tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Yang pertama nadam. Apa itu nadam? Menyesal. Betul-betul menyesali perbuatan dosa kita. Yang kedua iqla. Arti iqla itu keluar. Ini landasan kita punya dosa, kita keluar, cabut daripada dosa tersebut. Yang ketiga azam. Apa itu azam? Niat betul tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Wazadal ulama, dan ditambahkan satu oleh ulama yang keempat, apabila punya salah sama orang usahakan minta maaf. Ini 4 syarat baru diiringi dengan sholat taubah. Kalau sholat taubah doang tanpa diikuti 4 syarat ini, maka belum dikatakan taubatan nasuha. Menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, niat betul, tidak lagi mau melakukan dosa tersebut, dan berusahakan minta maaf kepada orang yang kita bikin salah sama mereka. 4 syarat ini nggak boleh milih-milih. Saya pengen 3 saya pengen nomor 3, saya pengen nomor 2, saya pengen nomor 1. Tidak, harus 4-4-nya berkesinambungan. Dan apabila terjatuh lagi, ulama mengatakan lakukan 4 hal lagi, jatuh lagi, lakukan 4 hal lagi, jatuh lagi, lakukan terus. Jangan pernah bosan-bosan melakukan taubatan nasuha. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah katakan wahai kekasihku Muhammad, sama orang yang banyak dosa, jangan pernah putus asa. Rahmatku terus ingin memeluk dia sampai mereka betul-betul bertobat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun jatuh, lakukan 4 hal lagi. Walaupun jatuh, lakukan 4 lagi supaya betul-betul taubat kita istiqomah. Masya Allah, terima kasih banyak Haibana. Jadi yang pertama adalah tadi menyesal, kedua adalah berjanji tidak meninggalkan maksiatnya, ketiga berjanji tidak melakukan niat itu. Betul tidak lagi. Yang terakhir minta maaf kepada orang yang kita lakukan dosa tersebut. Mudah-mudahan 4 itu tadi jadi poin penting ya buat kita semua. Baik, kita akan lanjut lagi di segmen akhir, nanti masih ada beberapa pertanyaan yang kita berikan kepada jamaah dan juga mungkin pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.